Apakah salat-salat fardu yang belum dikerjakan saat masa-masa dahulu harus ditebus seperti halnya puasa Ramadan? Tapi para ulama berbeda pendapat dalam persoalan ini. Yang pertama, Imam Syafi'i berpendapat bahwa karena salat itu ibadah inti yang tidak boleh ditinggalkan dan kemudian melekat kefarduannya bagi setiap muslim, maka setiap orang yang pernah melewatkan salat dalam hidupnya dalam keadaan dia beriman, ingat, dalam keadaan dia beriman, bukan dalam keadaan sebelum beriman. Ada non muslim misalnya nggak pernah sholat, bersyahadat masuk Islam, nah itu tidak perlu dia memikirkan sholat-sholat yang dulu yang dia tidak kerjakan dalam keadaan tidak ada imannya. Dengan dia bersyahadat gugur semua dosanya dan bertobat dalam keadaan yang baik. Karena itu mohon maaf ya, saya agak sedikit lompat sedikit saja. Kalau ada orang mau masuk Islam, itu jangan dibimbing dengan kalimat yang banyak-banyak, apalagi diminta istighfar. Istighfar dulu, Bapak itu salah ya dulu, kenapa baru masuk Islamnya sekarang? Istighfar yang dimohonkan oleh orang yang belum beriman nggak akan diterima oleh Allah. Ya jangankan orang nggak beriman, orang beriman pun memohonkan istighfar untuk yang tidak beriman nggak akan diterima, kecuali dia beriman dulu. Dicepat kalau ada yang mau masuk Islam langsung bimbing Bismillah, ucapan syahadat seketika. Dengan kalimat syahadat yang diucapkan, dengan taubat yang dia lakukan, gugur semua dosa-dosanya, dibuka lembaran baru. Tapi kalau ada orang sudah beriman, dia sengaja meninggalkan sholat, dia berdosa di situ. Begitu dia sadar, dia bertobat, kata Imam Syafi'i, sedapat mungkin dalam setiap sholat fardunya, selesai sholat fardu yang wajib bagi dia saat itu, dia tunaikan lagi sholat-sholat yang pernah dia kemudian kerjakan dan tinggalkan dulu, dengan niat sholat pengganti yang dulu bisa bertanding dengan sholat-sholat sebelum atau setelah sholat fardunya, sepanjang di situ ada syariat sholat sunnah. Misal Qobliyah zuhur ada? Ada. Ba'diyah zuhur ada? Tayyib. Jadi Anda bisa kerjakan, misal setelah salat zuhur kan ada ba'diyah 2 rakaat, Anda bisa tunaikan ba'diyah 2 rakaat, atau Anda bisa ganti itu untuk menunaikan salat yang dulu pernah ditinggalkan. Jadi setelah ba'diyah 2 rakaat, salat lagi 4 rakaat mengganti zuhur yang dulu. Ya. Kemudian asar misalnya kan setelah adzan berkumandang kan tiba asar ya. Baik, ada qobliyah asar? Ada sholat mutlak sampai 4 rakaat. Nah, Anda bisa ganti itu dengan menunaikan niat sholat asar yang dulu pernah ditinggalkan. Begitu imam sudah mulai bangkit untuk menunaikan sholat fardunya, Anda tunaikan dengan asar yang sekarang Anda kerjakan. Tapi pada asarnya nggak ada. Jadi jangan Anda menunaikan sholat-sholat pengganti di waktu-waktu yang dilarang. Ya, misal habis sholat subuh, Anda sholat lagi, gitu kan? Habis sholat asar, Anda sholat lagi. Selain bisa keliru, juga bisa menimbulkan fitnah bagi sekitaran setempat yang melihat. Itu siapa sih? Iya ya, kayaknya aliran baru ya. Iya, terlalu soleh ya. Nabi aja nggak begitu, tuh jadi perbincangan. Jelas ya? Itu pendapat Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah dan sebagian yang lain berpendapat tidak perlu dia mengganti. Karena dengan tobatnya, dan kalau serius tobat dia lakukan seperti petunjuk di Quran surah keempat ayat 17 sampai dengan ayat 18, maka gugur semua kesalahan yang telah dia perbuat. Dia hanya perlu untuk meningkatkan amal soleh yang bisa dia kerjakan. Misal sholat fardu tingkatkan kemudian dengan menambah sholat sunnahnya. Nggak pernah tahajud, ganti dengan tahajudnya. Tingkatkan bacaan Al-Qurannya, perbanyak sedekahnya. Itu bisa menutup yang dulu-dulu yang pernah dikerjakan. Dua-duanya ini ijtihad dari para ulama, karena dalilnya tidak langsung tegas menyampaikan, itu sangat terbuka. Karena itu ada 2 pilihan terbuka bagi Anda, sekalipun saya pribadi memilih menguatkan pendapat yang kedua. Gitu ya. Jelas di sini? Saat ini saya berumur sekitar 16 tahun. Telinga saya pernah ditindih dan memakai anting perak, tapi tidak lama, sekitar beberapa bulan saja. Setelah itu hingga saat ini umur saya sudah 37 tahun, saya tidak pernah memakai anting itu lagi. Apa hukum Islam dalam hal ini? Apakah sah sholat saya? Apakah saya bisa menjadi imam dalam sholat berjamaah? Saya waktu itu tidak tahu hukum Islam. Soalnya laki-laki yang ditindih telinganya, masalah laki-laki yang ditindih telinganya. Tentu perbuatan ini adalah perbuatan yang salah. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Dilaknat artinya diangkat berkah hidupnya. Ini perbuatan yang salah, tidak boleh teman-teman sekalian. Saya lihat ini banyak anak-anak muda kita, semoga Allah kasih hidayah, begitu perilakunya. Pakai anting-anting, tidak tahu apa sebabnya pakai anting-anting itu. Kira-kira teman-teman yang pakai anting-anting, apa dianggap itu simbol kejantanan? Kalau antum lihat pertama kali laki-laki pakai anting, persepsi kita apa nanti? Jantan atau bukan jantan?
Karena sudah mirip sama perempuan. Ya. Jadi sebenarnya itu perilaku tidak benar teman-teman sekalian. Dan lagi ini simbol di negara-negara kafir bagi orang-orang homoseksual. Jangan dikerjakan itu. Ya. Alhamdulillah sekarang akhi yang bertanya ini sudah taubat kepada Allah, tidak mau lagi melakukannya. Insya Allah sudah diterima sama Allah dan semoga Allah maafkan tentunya. Tapi saya sedang menjelaskan hukum syar'i dan tidak boleh terjadi ini. Jangan menyerupai perempuan dalam hal apapun. Perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki dalam hal apapun, gitu kan? Harusnya ditinggalkan semua. Apalagi ini adalah ciri khasnya perempuan menggunakan anting misalnya. Ini semua adalah khas yang perempuan, tidak pernah ada disebutkan di zaman Nabi SAW orang menggunakannya, tidak ada sama sekali. Ya. Baik, sekarang dikatakan apa hukumnya dalam Islam? Tadi saya sudah jelaskan hukumnya tidak boleh dalam Islam dan harusnya orang bertobat dan meninggalkan itu. Apakah sah solat? Sah solatnya. Karena dalam ibadah ini kemahadilannya Allah, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, membedakan teman-teman sekalian antara hal-hal yang membatalkan ibadah tertentu dengan dosa-dosa tertentu. Misal, kan kalau sholat ada hal-hal yang membatalkan sholat ya, seperti terbuka aurat, tidak wudu ya, atau batal wudunya, dia lupa wudu atau dia batal wudunya, ngeluarin angin kah dan seterusnya, atau mungkin belum masuk waktunya, atau tidak menghadap kiblat, tapi tidak masuk di dalam batal sholat bagi orang yang pakai anting laki-laki misalnya, walaupun dia berdosa di situ. Atau tidak masuk dalam hal ini kalau ada perempuan, pernah saya kasih contoh, di luar masjid tidak pakai jilbab, dia terbuka aurat, dia berdosa karena dia tidak tutup auratnya. Tapi begitu masuk masjid bawa mukennah, tutup rapat dari kepala sampai kaki, tak terbuka auratnya, dan semua rukun sholat dipenuhi sama dia. Sahkah sholatnya? Sah sholatnya. Tapi dia berdosa dengan terbuka auratnya tadi. Allah dengan kemahadilan tidak menumpat tindikan satu sama yang lain. Ada beberapa dosa teman-teman yang memang menghabiskan semua, seperti syirik kepada Allah. Ini luar biasa ini, menyekutukan Allah, kufur, murtad. Nah ini memang semuanya habis sudah ceritanya. Tapi kalau hal-hal yang kayak gini insya Allah tidak masuk, walaupun ini perilaku yang keliru dalam Islam.